أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Al-Quran surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Ayat ini tentang orang harus menafkahkan hartanya apapun yang dimampukannya. Kalau memang dia kesulitan dalam menafkahi keluarga atau memang sedikit rezekinya, itu saja yang dinafkahkan. Falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sesungguhnya Allah itu tidak memberikan ujian, tidak memberikan kesulitan di luar dari kemampuan hambanya. Siapa yang menciptakan kita, Bu? Siapa yang memberikan ujian? Berarti Allah juga tahu seberapa besar kemampuan kita dalam menghadapi ujian itu. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan itu. Ada seorang anak yang di sekolahnya selalu mendapatkan nilai 100. Minggu pertama dapat 100, minggu kedua dapat 100. Atau mungkin tahun pertama dia peringkat pertama, tahun kedua dia peringkat pertama, kelas 3 dia peringkat pertama, kelas 4 dia peringkat pertama, kelas 5 dia peringkat pertama. Di kelas 6 dia tidak dapat ranking. Kira-kira bagaimana rasanya kalau ada orang yang bahagia terus, lalu akhirnya dia tidak bahagia pada ujungnya? Itu sangat sakit. Itulah hikmahnya mengapa Allah mengatakan, Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kamu akan lebih menikmati kemudahan, kamu akan lebih menikmati kenikmatan itu yang diberikan Allah, kesenangan, kalau kamu diberikan sedikit kesusahan sebelumnya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu untuk disyukuri. Mengapa? Orang yang selalu bahagia dari awal tidak mengerti maknanya syukur. Ya dokter ya. Orang yang tiap harinya naik mobil mewah ke kantor, itu baru dia naik sepeda kalau disuruh sama dokter. Benar sekali. Kalau kesehatannya sudah terganggu. Benar. Ya. Berbeda dengan orang yang dari awal naik sepeda, tiba-tiba dapat mobil mewah, itu lebih bahagia. Nah, itulah makanya kesulitan untuk disyukuri. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Apalagi yang disyukuri? Karena satu kesulitan, dua kemudahan. Orang yang hubungannya baik-baik aja terus, itu tidak ada bumbunya. Tapi kalau habis diem-dieman, besoknya makin akrab. Ya enggak sis? Ya. Kok iya? Ya. Bener. Bener ya? Kadang setelah berantem, Sama teman. besoknya baikan. Kadang berantem tuh ada hikmahnya kalau bagi anak muda. Besoknya makin akrab sama teman-temannya, Iya. ya kan? Oke, shadaqallahul adzim. Baik, terima Ustaz Oki kasih. sampai nunggu momen gitu saya katanya. Saya lagi nunggu, ini mereka mau bicara apa lagi nih? Baik, Bapak dan Ibu Jemaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah fitrah bagi kita ini, manusia-manusia ini selalu ingin hidupnya mudah saja? Fitrah manusia enggak itu Bu, kira-kira Bu? Fitrah manusia apakah hidupnya ingin mudah?
Makanya Islam diturunkan sebagai agama rahmatan lil alamin. Maksudnya adalah dengan sebab kasih sayang Allah, Allah menurunkan, Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi apa? Untuk menjadi contoh agar kita menjalankan kehidupan kita dengan lebih mudah. Dibuatlah oleh Allah dari jenis manusia, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW untuk memudahkan segala sesuatu untuk menjalani kehidupan kita. Fitrah manusia ingin mudah, itu betul. Maka Islam didatangkan oleh Allah dengan tujuan untuk memudahkan manusia. Allah tidak ingin kita sukar dalam menjalankan kehidupan, Allah menginginkan kemudahan untuk kita. Begitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah 185. Maksudnya apa sih contoh kemudahan? Tadi Ustadz Syam mengatakan Allah telah menciptakan kita, Allah yang membuat kita, gak mungkin Allah juga tidak memberikan panduan-panduan untuk kita menjalankan kehidupan ini. Makanya ada yang namanya Al-Quran, makanya ada yang namanya sunnah. Hadis Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan perkataannya Rasul yang patut kita contoh. Agar apa? Tujuannya agar hidup menjadi semakin mudah. Contoh. Sholat saja, dulu kan 50 kali sholat. Nabi Muhammad SAW bolak-balik jadinya 5 kali dalam satu hari. Mudah nggak kira-kira Bu? Mudah. Sholat untuk orang-orang yang tidak mampu berdiri, sholatnya duduk. Yang nggak mampu duduk, baring. Yang nggak mampu baring, dengan mata saja. Yang nggak mampu dengan mata, disolatin. Ya Bu, ada orang-orang yang nggak mau sholat ya, sholatin aja sekalian ya Bu ya. Ya, apalagi contoh kemudahan-kemudahan. Kita pengen mudah, Allah kasih kemudahan. Contoh Allah kasih kemudahan apalagi? Puasa cuman wajibnya setahun sekali kok, bulan Ramadan aja. Benar nggak Bu? Nggak ada air, mau sholat pakai apa? Pakai tayamum kok. Haji bagi yang mampu kok. Zakat sampai haul sampai 1 tahun kok, dihitung nisabnya kok. Iya nggak Bu? Jadi semuanya menginginkan kemudahan. Tapi kok ada orang-orang yang berpikir bahwa kok hidupku susah, aku gak suka deh kesusahan ini. Kenapa? Karena perspektifnya memandang kehidupannya susah. Dirinya sendiri yang memandang kehidupannya susah. Padahal Allah sudah jelaskan, kalau sedih, kalau sakit, kalau ini, kalau itu sudah ada panduannya. Jadi orang-orang yang susah, orang-orang yang merasa hidupnya senantiasa menderita, orang-orang yang senantiasa merasakan hidupnya selalu terpuruk, berarti tidak mengikuti panduan dari Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang merasa hidupnya susah berarti salah satunya adalah banyak melanggar perintah Allah dan Rasul dengan cara apa? Berbuat maksiat. Sesuatu tidak akan terjadi kepada seseorang kecuali dia. Ada campur tangan dari dia sendiri yang melakukan itu. Kok anakku nakal ya? Kok anakku bodoh ya? Mungkin nggak kita introspeksi diri, cara mendidikmu dulu seperti apa? Rasulullah sudah mengingatkan cara mendidik anak seperti apa, tapi engkau tidak mengindahkan aturan dari Allah dan Rasulnya sehingga terciptalah anakmu semakin besar menjadi seperti itu. Salah siapa? Salah dirimu. Misalnya Bu, kita beli barang elektronik, sudah ada buku panduannya, betul nggak? Tinggal ngikutin buku panduannya, elektroniknya dapat bekerja dengan baik. Kalau nggak ada buku panduannya, kira-kira bisa nggak mengoperasikan barang-barang tersebut? Tidak bisa. Begitu pula dengan kehidupan kita. Lihat Rasulullah SAW mengenalkan Islam kepada kita, itu tidak dengan mudah Bu. Rasulullah SAW mengenalkan Islam kepada kita dengan yang namanya perang, dengan yang namanya keluar dari tanah airnya, berpisah dengan sanak saudaranya, sampailah kita mengenal Islam dengan mudah. Sebab apa? Sebab perjuangan orang-orang dulu. Jadi alangkah bodohnya kita termasuk saya kalau sekarang telah diberikan kemudahan dalam Islam menjalankan ibadah, menjalankan Islam dalam muamalah, tapi kemudian kita melanggarnya. Padahal kita nggak perlu bersusah payah seperti zaman Rasulullah SAW dulu dan para sahabat. Itulah sebabnya kenapa fitrah manusia ingin mudah, betul. Maka Allah beri kemudahan supaya lebih mudah lagi caranya dengan apa? Mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ato'na. Dengar, kemudian taat. Allah permudah jalannya insya Allah. Tuh Bu, mau jadi orang susah nggak Bu? Enggak kan? Mau jadi orang senang gampang ya Bu ternyata ya Bu ya. Tinggal ikutin aja perintahnya Allah, jauhi larangannya, ikutin Rasulullah. Udah dicontohin semuanya, enak. Kata Nabi begini. Semua umatku masuk surga. Amin. Amin, Ya Allah, amin. amin. Tapi, Kecuali yang tidak mau. Nah, Artinya tidak mau ikuti aturan. iya. Oh. Sebenarnya sudah ada garis, sudah ada aturan.
Mau selamat, Mau. Mau, Pak Ustadz. ikuti aturannya, ikuti jalurnya. Hmm. Jangan mengikuti jalur yang salah. Betul. Kalau orang naik mobil terus keluar dari jalur, Salah repot sendiri. Iyalah. Susah sendiri. Ngelawan arus bikin macet juga ngerepotin orang Iya. lain. Bahaya nih. Nih berarti buat jamaah yang di rumah. terjadi kecelakaan. Nauzubillah, Apalagi subhanallah. kalau berjalan pada saat lampu merah kan. Nah loh tuh. Nih jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Jika ujian kesusahan adalah sukses yang tertunda. Bagaimana dengan manusia yang selalu merasa tidak pernah sukses? Kan ada orang kayak gitu ya Bu ya? Nah ini buat jamaah yang di rumah juga, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Telepon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Jangan kemana-mana ya, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah